Baik, yang terhormat kepada Pak Karli, pada momen kali ini kami izin untuk menjelaskan eh, hal-hal yang sudah kami kerjakan untuk GSLC gitu ya, terkait dengan pembuatan atau ibaratnya eh, meng- penjelasan mengenai teknik enkripsi klasik dengan membahas sejarah, kemudian juga kita kasih contoh kasus, lalu cara kerjanya termasuk cara proses enkripsi dan deskripsinya gitu ya. Dengan catatan tidak boleh ada teknik enkripsi yang sudah dijelaskan di BIME. Nah, maka kami mau mengangkat dua topik gitu ya. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rido dan ada beberapa kelompok saya juga, ada Melvan Amadio, kemudian ada Kelvin Alexander, Theophilosan Prasetya, dan juga Justinus Nathanael. Pertama kita akan mulai dari Hill Cipher dulu. Hill Cipher ini adalah metode kriptografi klasik yang menggunakan aljabar matriks dan aritmatika modulo untuk menenkripsi dan deskripsi data gitu ya. Cipher ini bekerja dengan membagi teks menjadi blok-blok, kemudian mengenkripsi setiap blok secara bersamaan menggunakan perkalian matriks. Sebagai bagian dari polyalphabetic, cipher dan Hill cipher lebih kompleks dibandingkan cipher monoalphabetic karena setiap karakter dalam blok dipengaruhi oleh karakter lainnya. Lalu Hill cipher ini dikembangkan oleh Lester S. Hill tahun 1929 untuk mengatasi kelemahan kriptografi klasik seperti analisis frekuensi, memberikan metode enkripsi yang lebih kuat. Nah, sejak zaman Romawi, sandi itu memang terus dikembangkan gitu ya, agar nanti komunikasi bisa jauh lebih aman. Nah, kelebihan dan kekurangan dari Hill Cipher ini, yang pertama adalah memiliki difusi yang tinggi untuk kelebihannya, dan juga kelebihan yang kedua adalah kuat terhadap gangguan tanpa deteksi. Untuk kekurangannya, yaitu adalah yang pertama inversibilitas matriks, dan yang kedua adalah algoritma yang hanya bisa bekerja pada 26 karakter alfabet. Nah, untuk cara kerjanya nanti akan dijelaskan oleh rekan kami, yaitu adalah Theo. Oke, perkenalkan nama saya Teofil Sanpastia dengan NIM 26020081922. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang bagaimana cara kerja dari Hillkeeper. Jadi untuk cara kerja dari Hillkeeper, yang pertama itu kita perlu membentuk matriks kuncinya atau key matriksnya. Jadi di sini contohnya terdapat sebuah kata yaitu buka yang terdiri dari 4 huruf yaitu B, U, K, dan A. Di sini kita akan membentuk menjadi matriks 2 kali 2. Kenapa matriks 2 kali 2? Karena di sini katanya terdiri dari 4 huruf, sehingga akan terdapat 2 baris dan juga 2 kolom. Di sini sudah terbentuk matriks 2 kali 2-nya, kemudian kita akan mengubahnya menjadi sebuah angka. Jadi dalam Hillkeeper ini, kita akan menggunakan alfabet. Jadi untuk alfabet yang pertama yaitu A, itu bernilai 0, kemudian B bernilai 1, dan C bernilai 2. Begitu juga dengan selanjutnya. Sehingga untuk yang B ini akan diubah menjadi 1, untuk U diubah menjadi 20, K diubah menjadi 10, dan A diubah menjadi 0. Sehingga terbentuklah matriks kuncinya yaitu 2 kali 2. Kemudian setelah mendapatkan matriks kunci, kita akan membagi plain text menjadi sebuah blok. Jadi di sini plain text-nya itu adalah kata teks yang terdiri dari 4 huruf yaitu T, E, X, dan T. Di sini akan dibagi menjadi 2 blok. Karena kenapa dibagi menjadi 2 blok? Karena matriks kuncinya itu adalah matriks 2 kali 2, sehingga di sini plain text-nya terdapat 4 huruf, maka akan dibagi menjadi satu blok yaitu berisi 2 huruf. Sehingga terbentuklah matriks 2 kali 1 yang terdiri dari 2 blok. Yang blok pertama itu isinya T dan E, dan blok yang kedua isinya X dan T. Kemudian kita ubah menjadi sebuah angka. Untuk yang blok pertama T itu adalah 19 dan E-nya adalah 4. Untuk blok yang kedua X-nya adalah 23 dan T-nya adalah 19. Kemudian setelah mendapatkan matriks kunci dan juga blok dari plain text-nya, maka kita bisa melakukan proses enkripsinya untuk Hillkeeper. Jadi untuk proses enkripsi ini ada rumusnya, yaitu untuk yang enkripsi dengan rumus ciphertext sama dengan plain text dikali dengan key-nya, kemudian dimodulo 26. Kemudian untuk yang proses dekripsinya juga terdapat rumus
yaitu plain text sama dengan cheaper text dikali dengan key inverse, kemudian dimodulo dengan 26. Jadi untuk yang key inverse ini didapatkan dari hasil perhitungan determinan kemudian dikalikan dengan adjoint matriksnya, sehingga akan mendapatkan key inverse-nya. Oke, selanjutnya di sini ada contoh kasus. Di sini terdapat plain text OK, yaitu terdiri dari dua huruf O dan K. Kemudian key-nya adalah D, D, C, dan F. Nah, di sini kita cari dulu untuk matriks kuncinya. Kita bentuk dulu dari D, D, C, F ini kita ubah menjadi sebuah angka, yaitu 3, 3, 2, dan 5. Karena D, D, C, F ini terdapat 4 huruf, maka akan dibentuk matriks 2 kali 2, yaitu 2 baris dan juga 2 kolom. Setelah itu kita bentuk blok dari plain text-nya. Di sini terdapat plain text OK. Di sini kita ubah menjadi sebuah angka 14 dan 10. Jadi O itu bernilai 14 dan K itu bernilai 10. Nah, di sini kenapa cuma satu blok? Karena OK ini cuma ada dua huruf dan matriks kunci kita tadi matriks 2 kali 2. Sehingga sudah bisa satu blok saja karena hanya ada dua huruf yaitu O dan K. Kemudian kita lanjutkan ke proses enkripsinya. Di sini rumusnya adalah ciphertext sama dengan key dikali plain text-nya. Key-nya yang tadi yaitu DDCF yang udah diubah yaitu 3, 3, 2, dan 5. Dikalikan dengan matriks plain text-nya yaitu 14, 10 yaitu matriks 2 kali 1. Sehingga dihasilkan matriks 2 kali 1 dari perkalian key dan plain text-nya yaitu 72 dan 78. Nah, matriks hasil dari perkalian tadi dimodulo dengan 26. Jadi 72 dimodulo dengan 26 dan 78 juga dimodulo dengan 26. Sehingga ciphertext-nya didapatkan matriks 2 kali 1 yaitu bernilai 20 dan juga 0. Dan diubah menjadi sebuah alfabet yaitu maka 20 adalah U dan 0 adalah A. Maka ciphertext-nya adalah U dan A yaitu UA. Kemudian untuk yang proses dekripsinya ini juga sama plain text-nya dan key-nya, dan sudah didapatkan juga matriks key-nya yaitu 3, 3, 2, dan 5. Kemudian untuk blok plain text-nya yaitu 14 dan 10. Nah, di sini bedanya rumus dekripsi ini menggunakan plain text sama dengan ciphertext dikalikan dengan key inverse. Jadi ciphertext yang sudah kita dapatkan yaitu tadi 20 dan 0 atau U dan A, maka kita perlu mencari key inverse-nya. Nah, di sini key inverse-nya itu adalah DDCF atau 3, 3, 2, dan 5. Nah, di sini kita hitung dari matriks key-nya, kita cari determinannya. Jadi A kali B dikurang dengan A kali D dikurang dengan B kali C. Jadi 3 kali 5 dikurang dengan 3 kali 2. Sehingga didapatkan nilai determinannya adalah 9. Kemudian karena nanti key inverse itu adalah perkalian 1 per determinan dikalikan dengan adjoint, maka di sini kita 1/9 diubah menjadi 9 pangkat inverse atau 9 inverse. Nah, 9 inverse ini akan dimodulo dengan 26, sehingga determinan akhirnya akan mendapatkan nilai 3. Sehingga kita bisa masukkan ke rumusnya, key inverse sama dengan determinan dikalikan dengan adjoint-nya. Jadi 3 dikalikan dengan 5, kemudian 3 dikalikan dengan minus 3, 3 dikalikan dengan minus 2, kemudian 3 dikalikan dengan 3. Sehingga didapatkan hasilnya kemudian dimodulo dengan 26. Sehingga hasil akhir dari key inverse-nya adalah 15, 17, 20, dan 9. Sehingga kita bisa masukkan ke dalam rumus dekripsinya. Jadi ciphertext yaitu 20 dan 0 dikalikan dengan key inverse-nya, yaitu matriksnya adalah isinya 15, 17, 20, dan 9.
Dan hasil dari perkalian tersebut adalah 300 dan 400, yaitu matriks 2 kali 1. Nah, karena ini angkanya masih terlalu besar, maka kita akan modulo dengan 26, sehingga plain text-nya akan mendapatkan matriks 2 kali 1, yaitu isinya adalah 14 dan 10. Yang jika di-convert ke sebuah alfabet, maka hurufnya adalah O dan K. Dan ini sesuai dengan plain text yang sesuai dengan contoh kasusnya. Selanjutnya adalah implementasi dari teknik enkripsi dan dekripsi dalam sebuah code yang akan dijelaskan oleh Melvern. Oke, selanjutnya kita akan uh, demo coding terkait Buford dan juga Hill di sini. Berikut untuk penjelasan mengenai codingan menggunakan Python. Oke, selanjutnya ini ada bonus juga Hill Cipher untuk jelasin. Jadi kita pertama Hill Cipher ini dia itu untuk mengubah dari ada function di mana untuk mengubah dari huruf ke angka, angka ke huruf sebaliknya juga. Kalau misalnya untuk huruf ke angka itu dia pakai OR di sini. Kalau misalnya untuk angka ke huruf dia jadi character. Nah, ini untuk Hill encrypt-nya di sini dia ada functionnya, masukin plain text. Plain text ini ya bebas teksnya apa aja. Lanjutnya ini ada function untuk plain text numbers dan juga vektornya. Vektornya nanti kita akan pakai vektor 3 kali 3 di sini. Setelah itu kita akan mulai coba untuk melakukan demo ya untuk healnya gimana. Jadi ini matrixnya di sini kita akan masukin 3 angka. Oke, prosesnya sama, kita akan mulai inputin saja. Cuma beda di sini adalah untuk matrixnya ini saya sudah kasih contohnya untuk matrixnya ini dengan yang harus koprima dengan mod 26 ya. Karena balik lagi ini tuh 26 karena emang abjadnya A sampai Z-nya totalnya 26. Jadi kalau misalnya mau di demo untuk input text, saya input text di sini binus lagi sama aja, teksnya dipakai binus. Ini ada contoh matrixnya, ini contoh 26 241 terus 13 16 10 sorry tipe 16 10 terus ada 20 17 15. Nah, yang dimasukin ini nanti plain text ini binus ya, kali ini binus, dan yang encryptnya jadi DLN DYL ya, ini tambah ekstra lagi jadi 6 ya, di decrypt lagi binus, cuman ada tambahan X aja. X ini kayak anggap kata tambahan gitulah dari versi enkripsinya di sini. Baik, sekian untuk demo dari codingan Python buat yang Buford dan juga Hill. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun pengucapan ketika kami menjelaskan. Semoga materi yang telah kami bawakan dan sampaikan terkait dengan Hill Chipper dan juga Beaufort Chipper dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.